warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Faikatul Nurul Ulia, ahli kesehatan masyarakat pilihanmu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang persalinan. Persalinan ada 4 fase. Yang pertama ada fase laten, pembukaan 1-4 cm. Ciri-cirinya, kontraksi masih terasa ringan dan tidak teratur. Intervalnya cukup lama. Ibu mungkin merasa seperti menstruasi atau kram perut. Jadi teman-teman, fase yang pertama aja rasanya sudah seperti menstruasi ya. Sudah tidak terbayangkan lagi fase yang selanjutnya itu seperti apa. Lalu durasinya, fase ini bisa berlangsung beberapa jam hingga beberapa hari karena memang di sini masih sempit dan perlu waktu yang lama untuk pembukaannya. Lalu yang kedua ada fase aktif, pembukaan 4-7 cm. Ciri-cirinya, kontraksi semakin kuat, lebih sering dan lebih teratur. Intensitas nyeri juga meningkat. Jadi teman-teman, kontraksi itu tidak selalu kayak terus-menerus ya, tetapi kontraksi itu setiap 10 menit sekali, 5 menit sekali, dan itu tergantung pembukaannya tadi. Nah, kalau pembukaan 4-7 ini, kontraksinya semakin kuat, lebih sering juga. Jadi, mungkin kalau yang pada fase ini 10 menit sekali, ini 5 menit sekali. Nah, fase ini biasanya lebih cepat dibandingkan fase laten. Lalu ada fase transisi, pembukaan 7-10 cm. Ciri-cirinya, kontraksi sangat kuat dan hampir terus-menerus. Ibu mungkin merasa ingin mengejan, tetapi perlu menahannya sampai pembukaan benar-benar lengkap. Nah teman-teman, ketika tadi sudah sangat intensif pada pembukaan yang kedua tadi, nah pada pembukaan yang ketujuh ini malah lebih sering lagi, mungkin 1 menit sekali atau seberapa ya. Lalu durasinya, fase ini relatif singkat namun terasa sangat intens. Nah, walaupun singkat tapi ini rasanya sangat luar biasa teman-teman. Lalu ada pembukaan 10 cm. Saatnya mengejan ketika serviks telah membuka sepenuhnya. Ini serviks yang merah ini. Dengan bimbingan tenaga medis, ibu akan mulai mengejan untuk membantu bayi keluar dari rahim. Nah, di sini sudah ada penjelasan tentang darah-darah nifas. Yang pertama namanya adalah lochia rubra, berlangsung 1-3 hari, berwarna merah kehitaman, volume seperti haid berat, darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta, lanugo, dan mekonium. Lalu yang kedua ada lochia sanguinolenta, berlangsung selama 3-7 hari, berwarna merah muda, volume mulai sedikit, darah keluar bercampur lendir. Lalu yang selanjutnya yang ketiga ada lochia seriosa, yaitu berlangsung 7-14 hari, berwarna kuning kecoklatan, volume lebih sedikit, darah keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Yang selanjutnya ada lochia alba, berlangsung 3-7 hari, berwarna putih bening. Memang berwarna putih bening teman-teman, karena memang merupakan tahap pemulihan. Nah, putih bening itu bukannya memang putih bening, tapi putih bening tersebut mengandung cairan selaput lendir serviks dan serabut jaringan yang mati. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyusutan rahim. Di sini teman-teman sudah ada gambarnya. Yang paling besar sendiri yaitu ketika masih pertama, penyusutannya masih hari pertama, yaitu hari pertama dan hari kedua. Ciri-cirinya rahim akan terasa keras dan terletak setinggi pusar. Tinggi fundus uterus sekitar 12-13 cm di atas symphysis pubis, tulang depan panggul. Lalu kontraksi rahim akan terasa cukup kuat untuk menghentikan pendarahan. Lalu ada hari ketiga sekitar segini, 3, 4, 5, 6. Ciri-cirinya, tinggi fundus uteri menjadi sekitar 3 cm di bawah pusar. Rahim masih terasa cukup keras. Lalu di hari ke-7, 8, 9, 7-8 dulu. 7-8, tinggi fundus uteri turun menjadi sekitar 5 cm di atas symphysis pubis. Rahim mulai terasa lebih lunak. Jadi teman-teman, kalau habis melahirkan itu rahimnya terasa keras sekali karena memang terjadi pembukaan itu teman-teman. Nah, pembukaan tersebut rahim itu elastis, maka akan menyusut menjadi ukuran yang semula. Lalu pada hari ke-9, hari terakhir ya,
Tinggi fundus uteri terus menurun dan sudah tidak teraba di atas simfisis pubis. Rahim semakin mengecil dan menyusut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan-jaringan atau sel-sel yang berada di dalam payudara. Yang pertama ada dinding toraks. Sebelah sini dinding toraks, dinding yang berada di belakang jaringan payudara. Lalu ada otot dada. Otot dada yang ini, otot dada itu apa sih? Otot yang terletak di bawah jaringan payudara dan memberikan dukungan pada payudara. Jadi ini yang memberikan dukungan. Lalu ada lobus. Mana sih lobus? Yang ini nih. Lobus yang seperti kotak-kotak ini. Kumpulan kelenjar susu yang menghasilkan susu. Jadi yang menghasilkan susu adalah ini teman-teman. Setiap payudara memiliki 15 sampai 20 lobus. Nah, selanjutnya ada areola yang ini. Bagian yang berwarna lebih gelap dan sekitar puting susu. Jadi teman-teman, puting susu itu pasti ada area gelapnya. Nah, area gelapnya itu namanya adalah areola. Areola memiliki kelenjar megametri yang menghasilkan minyak untuk menjaga kelembapan puting. Jadi itu fungsinya sangat penting ya teman-teman untuk menjaga kelembapan puting. Lalu ada puting susu di sini. Bagian yang menonjol di tengah areola, puting susu memiliki saluran-saluran kecil yang terhubung dengan kelenjar susu. Nah, ini salurannya. Dia akan terhubung pada kelenjar susu yang menghasilkan susu tersebut ini. Lalu ada saluran susu. Saluran-saluran kecil membawa susu dari kelenjar susu ke puting susu. Dia akan membawanya ke puting susu. Lalu ada jaringan adipora. Jaringan lemak yang memberikan bentuk dan ukuran pada payudara. Nah, teman-teman, jaringan adipora adalah jaringan lemak, maka bentuk dan ukuran payudara orang itu berbeda-beda. Memang tergantung jaringan adiporanya. Nah, teman-teman kalau lihat, pasti orang yang gemuk memang ukuran payudaranya lebih besar daripada orang yang kurus karena memang jaringan adiporanya ini sangat berpengaruh. Lalu ada kulit, lapisan terluar dari payudara yang melindungi jaringan di dalamnya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang proses menyusui ya. Dimulai dari bayi ketika merasa lapar, maka otomatis ibu akan menyusuinya. Nah, saat bayi menghisap puting, ujung saraf sensoris di puting, susu akan terangsang dan mengirimkan rangsangan ke hipotalamus. Hipotalamus akan melepaskan hormon prolaktin yang merangsang sel-sel kelenjar payudara untuk memproduksi ASI. Hipotalamus juga melepaskan hormon oksitosin yang memacu sel-sel otot di sekitar kelenjar payudara untuk berkontraksi. Kontraksi otot ini disebut let down reflex yang menyebabkan ASI keluar. Nah, sini teman-teman, hisapan bayi akan menyebabkan kontraksi otot. Nah, memeras ASI untuk keluar. Di sini ada kelenjar susu, sini oksitosin, sini ada sel alveoli, sini ada sel otot. Lalu di sini ada pituitari posterior yang depan, pituitari anterior yang belakang.